ternyata sama komitmennya, bahwa tidak cukup kita hanya bicara tentang toleransi, saling menghormati, saling menghargai untuk membangun dunia yang baik. Tapi kita harus beralih kepada bekerja sama secara aktif. Saya akan bertanya kepada Tuan Guru Bajang. Selamat siang, Pak. Ini sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu terkait dengan Majelis Hukama. Ini merupakan sebuah lembaga independen lintas negara yang berbasis di Abu Dhabi, begitu betul ya Pak ya. Kemudian di Indonesia ini dibangun kantor cabangnya yang bergerak untuk mencari solusi atas persoalan umat beragama di berbagai negara. Nah, dari sejumlah persoalan-persoalan umat beragama di berbagai negara, apa persoalan yang paling mendasar di Indonesia sebenarnya, dan kemudian dikaitkan dengan dokumen Abu Dhabi ini, seperti apa komitmen untuk mengindahkan dokumen Abu Dhabi itu terhadap persoalan-persoalan yang ada? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kardinal yang saya hormati dan para pimpinan yayasan, universitas, para pimpinan organisasi keagamaan, majelis agama, dan yang bersama saya di atas panggung ini, para tokoh, ada Bante, ada Kiai Ulil, ada Romo, dan ada moderator, yang semuanya saya hormati. Pertama tentu terima kasih sebagai anggota Komite Eksekutif Majelis Hukama Al-Muslimin, ya, Muslim Council of Elders. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada khususnya Yayasan Atmajaya dan Universitas Atmajaya yang berkenan pada hari ini memfasilitasi dan membuka auditorium atau ruang ini untuk kita bersama melaksanakan kegiatan yang terkait dengan mengimplementasikan dokumen Abu Dhabi. Dokumen Abu Dhabi ini menurut saya yang pertama adalah pernyataan yang tegas bahwa kita harus beranjak dari toleransi menuju kerjasama. Jadi dokumen Abu Dhabi ini kalau dari sisi misalnya Al-Azhar ya sebagai satu dari dua inisiator bersama dengan Vatikan, lahir dari katakanlah keresahan dari Grand Sheikh, ya, pemimpin tertinggi Al-Azhar, terhadap yang beliau lihat sebagai fakta dalam hubungan antar umat beragama. Lanskapnya memang ya tentu karena beliau di Mesir, ya lanskapnya adalah hubungan antara Muslim dan Koptik utamanya yang ada di Mesir. Apa keresahan yang ada pada diri beliau? Keresahan itu intinya adalah orang beramai-ramai bicara tentang toleransi, saling menghargai. Jadi ketika bicara toleransi itu ternyata tanpa sadar yang terjadi adalah masing-masing pihak membanggakan khazanahnya tentang toleransi. Masing-masing pihak menganggap bahwa dirinya lah dan ajarannya yang paling toleran. Maka ketika bicara toleransi, yang muslimnya segera membuka Al-Quran, membaca hadis, lalu mengungkapkan, wah di ayat-ayat Al-Quran ada sekian banyak perintah untuk menghormati orang yang beda. Mungkin di agama lain juga seperti itu. Karena itu bagi Grand Sheikh, toleransi ini justru kalau tidak dimaknakan dengan baik akan bisa menumbuhkan sikap eksklusif. Ya kita diam aja di rumah kita, ya tetangga kita beda dengan kita. Ya saya hormati dia, ya tapi saya diam di rumah, saya nggak gangguin dia kok. Tapi ya sudah, masing-masing kalau bahasanya itu nafsi-nafsi, masing-masing memikirkan dirinya dan kelompoknya, enggak ganggu
tapi juga tidak membuka diri. Karena itu bagi Grand Sheikh, toleransi itu tidak cukup. Menghormati orang yang berbeda sebagai satu sikap, suatu keyakinan, itu tidak cukup untuk membangun dunia yang baik. Untuk membangun peradaban yang membawa maslahat untuk manusia. Nah, karena itu kemudian beliau menugaskan salah seorang penasehatnya yang bernama Dr. Abdus Salam untuk kemudian membangun komunikasi dengan Vatikan. Lalu antara Dr. Abdus Salam dengan sekretaris pribadi Paus itu kemudian berbicara, mencoba untuk menerjemahkan pikiran-pikiran dari para mahaguru ini. Antara Grand Sheikh dengan Paus Fransiskus. Ternyata sama komitmennya, bahwa tidak cukup kita hanya bicara tentang toleransi, saling menghormati, saling menghargai, untuk membangun dunia yang baik. Tapi kita harus beralih kepada bekerja sama secara aktif. Kalau dalam bahasa sederhananya, ibaratnya umat beragama, kita semua yang berbeda ini berada dalam satu rumah yang besar. Kita tidak cukup hanya dengan masing-masing menghormati kamar tidur saudara kita, tapi juga mari kita keluar dari kamar tidur itu ke ruang keluarga untuk membicarakan masalah-masalah bersama. Contoh realnya apa bentuknya, Tuan Guru? Ya, jadi dokumen Abu Dhabi itu sebenarnya bukan meneguhkan toleransi, tapi membangun kerjasama. Karena itu dokumen Abu Dhabi itu yang dibahas adalah bagaimana masalah-masalah konkret kemanusiaan itu kita tangani oleh semua umat beragama. Dan di situ disebut secara khusus, demikian banyaknya kaum termarginalkan di dunia ini hari ini. Anak-anak dan perempuan korban perang itu jutaan banyaknya. Apa yang agama bisa lakukan untuk itu? Apa bentuk kerjasama konkret kita? Kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan hak asasinya atas nama apapun, itu juga masih banyak sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Itu ada dalam dokumen Abu Dhabi. Jadi dokumen Abu Dhabi itu sesungguhnya tidak hanya pernyataan untuk saling menghormati, tapi juga ajakan untuk membangun kerjasama yang konkret. Menangani masalah-masalah kemanusiaan, termasuk diantaranya tentu ada kemiskinan, dan yang menjadi concern dari beliau berdua itu adalah masalah-masalah kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi pengungsi jutaan orang per hari ini. Kan ini ironis ya. Tadi Bante sampaikan, luar biasa pencapaian teknologi kita, tapi nilai kemanusiaan kita itu defisit, hampir hilang. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi esensi dari dokumen Abu Dhabi. Membangun kerjasama yang konkret untuk bekerja menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Nah, implementasinya untuk kita di Indonesia ya berada pada bapak-bapak dan kita semua. Jadi semua umat beragama, kita semua ya harus banyak jumpa. Dan yang jumpa itu nggak boleh hanya tokoh-tokohnya saja. Maka saya senang ini di Atmajaya, lembaga akademik, banyak anak-anak muda. Kalau para tokoh itu udah sahabat semua bapak-bapak ibu. Pak Kardinal dengan Ketua Majelis Ulama pasti udah sahabat. Bante dengan Kiai Ulil, ya. Para tokoh Pak Engku semua kita sudah bersahabat. Tapi kan ada anak-anak muda yang membentuk wajah Indonesia. Kalau kita sebagai tokoh-tokoh, katakanlah bapak-bapak sebagai tokoh, ya, lupa mengajak anak-anak muda kita untuk membangun ruang bersama, untuk bekerja, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Kan kita masalah yang ada di Indonesia per hari ini ya tentu pertama masalah kemiskinan. Juga masalah kesenjangan. Masalah bagaimana menghadirkan keadilan. Agama harus berperan di situ. Dan
memang ya saya ingin sampaikan ini juga bagian dari mengkonfirmasi atau menegaskan apa yang Kiai Ulil dan Bante sampaikan tadi, bahwa hazanah ya, kearifan kita untuk kerja kemanusiaan tanpa dokumen Abu Dhabi ini juga sudah ada. Contoh sederhana, di NTB ketika gempa tahun 2018, hancur luluh lantak masjid-masjid, khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Masjid-masjid itu kemudian dibangun kembali. Dan Bapak Ibu tahu siapa yang membangun masjid yang paling bagus di Lombok Utara per hari ini? Itu satu komunitas yang non-muslim, satu yayasan non-muslim. Saya sampaikan bahkan bisa dikatakan yayasan Buddha. Ya, yayasan Buddha membangun masjid di Pemenang namanya. Pemenang itu kota yang terbesar di Lombok Utara. Sekarang udah dipakai. Jadi kepedulian ya, dari umat beragama kepada ya, kelompok yang beda itu sudah ada. Nah, tinggal bagaimana agar kepedulian itu bisa lebih bisa lebih terorganisir lagi. Lebih banyaklah kelihatan kita bekerja sama, Bapak Ibu. Karena arus baliknya, bukan arus baliknya, arus yang kontra dengan itu juga kuat. Arus yang mengajak kita untuk diam di kamar tidur kita saja masing-masing. Arus untuk dalam bahasa bahkan menjaga agama, tapi intinya kemudian menutup ruang perjumpaan antara anak bangsa dengan anak bangsa yang berbeda. Itu juga makin kuat di bawah. Karena itu perjumpaan antar kita ya, itu harus diperbanyak. Dan kerja konkret ya, kepada masyarakat, terhadap masyarakat yang memerlukan, itu harus kita laksanakan bersama-sama. Tentu pasti ya ada kecurigaan, dan kecurigaan itu mungkin juga ada sebabnya. Misalnya ada kelompok beragama, umat beragama tertentu yang datang ke satu komunitas umat beragama yang beda. Ya, misalnya dengan satu program, mungkin ada kecurigaan. Bagaimana mengantisipasi kecurigaan itu? Ya mari kita turun bersama-sama. Jadi menurut saya, apa yang Bante sampaikan tadi, gotong royong dan kebersamaan, ya, itu merupakan hajat ya, dan sesuatu yang sangat urgen untuk kita semua. Tidak hanya dalam tataran toleransi, tidak hanya di ruang-ruang kuliah, tidak hanya di tataran para tokoh, tapi dari toleransi kepada kerjasama yang konkret, bukan hanya di tokoh, tapi sampai turun ke pemuda-pemuda kita, anak-anak muda kita. Karena itu saya ingin sampaikan di sini, beberapa negara, Bapak-Bapak Ibu, sudah mengadopsi dokumen Abu Dhabi ini dalam kurikulum pendidikan mereka. Bahrain sudah, Senegal juga saya dengar sudah mulai. Timor Leste bahkan menjadikan ini sebagai bahan untuk memperkaya muatan pelajaran keagamaan di sekolah mereka. Jadi saya pikir kalau negara-negara dengan diversitas atau keragaman yang tidak setinggi kita, itu juga melihat bahwa dalam dokumen ini ada hal-hal yang bisa kemudian menjadi bagian ya, dari pendidikan, ya, menanamkan nilai-nilai koeksistensi, tidak hanya saling menghargai tapi mau bekerja sama. Karena sekali lagi menghargai itu tidak identik dengan kerjasama. Demikian banyak yang tidak saling mengganggu tapi juga tidak mau bekerja sama untuk membangun lingkungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, tapi satu lagi pertanyaan. Ini kan tadi memang yang paling dibutuhkan adalah kerjasama begitu kan. Tapi kerjasama itu
butuh juga pendekatan. Nah, dari isu-isu yang ada yang menjadi masalah di Indonesia ini, tadi juga upaya gotong royong dan sejumlah negara itu sudah mementingkan sosialisasi dokumen Abu Dhabi terkait sikap daripada sebuah kebaikan itu dimulai dari pendidikan. Apakah ini menjadi upaya yang harus penting diupayakan kepada masyarakat begitu? Jadi lewat pendidikan dulu sehingga sekolah keimanan mereka bisa lebih baik dan otomatis dari iman yang kuat berpengaruh juga terhadap kehidupannya, terhadap sikapnya dalam berinteraksi di masyarakat. Iya, menurut saya pendidikan itu batu penjuru yang paling penting. Ya. Nah, dokumen Abu Dhabi ini mengingatkan ya, bahwa ruang akidah dan ruang ritual ibadah ya, yang merupakan hal yang eksklusif di masing-masing ajaran dan agama, ya, ruang akidah dan ruang ritual ibadah yang merupakan bagian eksklusif dari masing-masing agama, itu biarlah menjadi khazanah masing-masing. Tapi mari kita bekerja di ruang muamalah. Apa ruang muamalah itu? Ya selain dari ruang akidah dan ruang ritual ibadah. Ruang ekonomi, sosial, berbangsa, termasuk diantaranya pendidikan. Karena itu menurut saya, dalam pandangan saya, perlu kita melihat ya secara sungguh-sungguh ya pendidikan keagamaan kita ya. Muatannya itu muatan apa yang kita berikan kepada peserta didik. Jangan-jangan kita memberikan muatan akidah yang sangat dominan. Memberikan muatan ritual ibadah yang sangat dominan. Lalu menyisihkan muatan muamalah atau interaksi antar manusia. Sehingga akhirnya ujaran-ujaran akidah dan ritual ibadah itu memenuhi ruang publik. Padahal ruang publik itu ya ruang muamalah. Sehingga segala sesuatu akhirnya diakidahkan. Beda dikit sudah saling menyesatkan dan seterusnya. Saya setuju ya, dan menurut saya ini juga penting ya untuk kita renungkan ya. Termasuk juga bukan hanya di sekolah negeri sebenarnya, tetapi juga di sekolah-sekolah agama. Termasuk misalnya kalau saya berangkat dari pondok pesantren ya kita juga perlu melihat ya bobot dari materi-materi yang diberikan ya. Apakah sudah seimbang antara akidah, keyakinan, ritual ibadah dengan muamalah itu. Karena itu akan mempengaruhi cara dari peserta didik itu bagaimana dia beragama dan bersosialisasi ketika dia sudah dewasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Guru Bajang atas pandangannya.